بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, pada subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 2. Anak-anak sekarang coba perhatikan bukunya di halaman 117. Kita akan membaca teks tentang tempat yang aman untuk bermain. Tempat yang aman untuk bermain adalah tempat yang bersih. Sampah dan kotoran harus dibuang karena mendatangkan penyakit. Genangan air harus dialirkan. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan saat bermain dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Pecahan kaca dapat mengakibatkan cedera. Demikian juga dengan kerikil yang berserakan. Oleh karena itu, perhatikan kebersihan lingkungan sebelum bermain. Bermain di tempat yang bersih menjadi aman dan nyaman. Jadi anak-anak, kalau kalian mau bermain, perhatikan dulu ya tempatnya atau lingkungannya, apakah tempat tersebut bersih dan nyaman digunakan untuk bermain. Sekarang, perhatikan lagi bukunya di halaman 119, kita akan melakukan gerakan melenturkan tubuh. Kalian telah menulis tentang tempat bermain yang bersih. Salah satunya adalah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola yang bersih menjadi tempat nyaman untuk bermain. Sekarang, kalian melakukan olahraga di lapangan. Siapkan bola sepak dan bawalah ke lapangan. Bola sepak digunakan untuk bermain sepak bola. Sebelum bermain, lakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Kalian tentu masih ingat cara melenturkan tubuh, bukan? Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Contohnya adalah mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, anak-anak perhatikan ya gambarnya. Jadi ini salah satu merupakan contoh gerakan melenturkan tubuh, yaitu mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, sekarang lanjut di halaman 120. Di sini ada tata cara bermain mengoper bola dari depan ke belakang. Yang pertama, bagilah teman kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian, tiap kelompok baris berbanjar. Yang ketiga, tiap anggota berdiri tegak dengan kaki terbuka selebar bahu. Yang keempat, anggota paling depan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan hingga ke belakang. Lakukan perlombaan dengan kelompok lain. Kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang menjadi pemenang. Nah, jadi itu 7 cara dalam mengoper bola dari depan ke belakang.
Anak-anak, kalian bisa mempraktikkannya ya di rumah bersama saudara kalian. Jadi kalian bisa mengoper bola dari depan ke belakang mengikuti tata cara yang ada di buku. Anak-anak, sekarang coba lihat bukunya di halaman 121. Kita akan menunjukkan sikap kerjasama. Nah, anak-anak, jadi dalam bermain pun diperlukan kerjasama yang baik. Karena kalau tidak ada kerjasama, maka permainan yang kita lakukan tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau tidak ada kerjasama dalam permainan, maka tidak akan ada persatuan. Jadi permainannya akan kacau balau. Jadi tidak bisa sportif. Makanya kalau kita bermain pun diperlukan kerjasama yang baik antar kelompok. Kalian telah melakukan permainan mengoper bola ke belakang. Permainan tersebut melatih kelenturan tubuh. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang memerlukan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Perhatikan dua gambar berikut dengan seksama. Coba kita lihat ya gambar pertama. Jadi ini merupakan dua gambar permainan mengoper bola ke belakang. Nah, coba kita lihat ya anak-anak, dari dua gambar ini yang mana yang menunjukkan sikap persatuan atau sikap kerjasama dalam bermain? Ya, tentunya gambar nomor 1 ini. Jadi gambar nomor 1 ini menunjukkan sikap kerjasama yang baik dalam permainan. Nah, coba kita lihat gambar yang kedua ini. Nah, gambar yang kedua ini mereka bermain tidak teratur, jadi tidak serius. Kemudian karena tidak ada kerjasama dalam tim, kelompok mereka menjadi kacau balau. Jadi saling menghujat karena kelompoknya tidak bekerja sama yang baik, jadi tidak ada persatuan. Beda dengan gambar yang pertama. Jadi anak-anak, dalam bermain pun diperlukan kerjasama yang baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengisi tabel 3.1 mengenai contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Coba kita lihat ya, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Contohnya yang pertama ada sepak bola. Kemudian yang lain apa anak-anak? Apakah kalian tahu contoh olahraga yang memerlukan kerjasama itu apa saja? Iya, misalnya contoh kedua itu bisa permainan voli. Jadi permainan voli juga merupakan contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Ya, misalnya yang ketiga adalah permainan basket. Nah, basket juga memerlukan kerjasama yang baik. Selanjutnya yang keempat, contoh lainnya apa anak-anak? Ya, contohnya misalnya permainan kasti. Kemudian yang kelima, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama apa anak-anak? Ya, jadi bisa bulu tangkis beregu. Jadi itu merupakan contoh olahraga yang memerlukan kerjasama. Jadi masih banyak lagi olahraga yang lain yang memerlukan kerjasama. Jadi anak-anak, kalian harus ingat ya, dalam bermain diperlukan kerjasama yang baik. Nah, kerjasama ini merupakan contoh atau perwujudan dari persatuan. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.